warahmatullahi wabarakatuh. Kalau teman-teman masih kita bahas mengenai soal-soal pada simulasi CAT BKN tahun ini. Untuk video kali ini akan saya bahas mengenai antonim ya. Mungkin nggak terlalu sulit, namun memang harus banyak-banyak baca ya, kosakata diperbanyak, vocabulary. Tipsnya saya berikan di sini bahwa jika teman-teman ketemu kata-kata baru ya di sosmed ataupun di buku-buku, segera buka KBBI ya, nanti akan ketemu sinonimnya dan artinya. Nah, untuk antonim, teman-teman bisa mencari dari petunjuk yang dijelaskan pada KBBI sehingga itu akan mempermudah teman-teman dalam menambah kosakata ya. Kemudian follow juga akun-akun sosmed yang bermanfaat ya, yang berfaedah ya, di Twitter, IG, Facebook maupun sosmed yang lain. Kalau di Twitter itu ada Narabahasa, Badan Bahasa atau ID Wiki yang membahas kosakata-kosakata baru terkait dengan bahasa. Itu membuat teman-teman rebahannya sambil scrolling-scrolling hiburan itu juga akan diselingi dengan scrolling ilmu tentang kebahasaan. Itu akan lebih berfaedah meskipun teman-teman sambil rebahan di kasur ya, jadi seperti itu. Oke, langsung saja seperti itu tipsnya. Saya bahas nomor satu. Pertama adalah kontemporer. Oke, ini saya langsung ambil dari KBBI bahwa kontemporer artinya pada waktu yang sama, sewaktu pada masa kini atau dewasa ini. Ya, jadi ada kata kunci pada masa kini atau dewasa ini. Sehingga antonim dari kontemporer ini adalah masa lampau ya atau masa lalu. Dari opsi jawaban di sini yang paling tepat adalah yang A, bersifat lampau ya. Next, nomor soal 2, optimis. Oke, di sini teman-teman kalau melihat optimis pasti arahnya kepada pesimis ya, namun tidak ada jawabannya di sini. Sehingga kita memang perlu sumber dari KBBI ya. Di KBBI optimis artinya orang yang selalu berpengharapan atau berpandangan baik dalam menghadapi segala hal. Jadi ada kata kunci berpandangan baik ya. Nah, dari 5 opsi jawaban yang diberikan, ya ini yang paling mendekati antonimnya adalah fatalis ya. Jadi dari KBBI sendiri fatalis artinya orang yang percaya atau menyerah saja kepada nasib. Jadi ini berpengharapan baik, ini lawan katanya adalah menyerah saja ya kepada nasib. Jadi tidak punya harapan yang baik. Itu artinya adalah fatalis ya. Untuk yang lain feminis, regresif, federalis dan finalis itu tidak ada kaitan dengan optimis ini. Jadi jawabannya adalah yang B. Next, soal nomor 3, sekuler. Oke, ini sering kita dengar akhir-akhir ini ya. Sekuler itu dalam KBBI artinya bersifat duniawi atau kebendaan ya, bukan bersifat keagamaan atau kerohanian. Jadi ada kata kunci bukan bersifat keagamaan. Sehingga untuk jawabannya dari soal nomor 3 ini adalah lawan kata dari sekuler adalah sifat keagamaan ya. Jadi keagamaan adalah yang E. Nah, ini yang saya maksud tadi ya. Untuk mencari antonim bisa diambil dari KBBI sinonim penjelasannya ya. Jadi untuk sekuler ini kebalikan dari keagamaan. Next, nomor 4 adalah makar. Ini juga sering kita dengar akhir-akhir ini. Makar sendiri artinya pada KBBI adalah akal busuk, tipu muslihat. Jadi ada kata kunci tipu muslihat, kemudian ada perbuatan dengan maksud hendak menyerang atau membunuh orang dan sebagainya. Kemudian ada arti ketiga adalah perbuatan menjatuhkan pemerintah yang sah. Jadi sini ada kata kunci tipu muslihat, maka ini kaitannya erat dengan bohong ya. Jadi tipuan ya itu memang bohong. Sehingga untuk lawan kata dari bohong sendiri atau menipu ya, tipu bohong itu ya lawan katanya adalah jujur ya. Jadi tidak berbohong, tidak menipu. Jadi jawabannya adalah yang B. Untuk boleh menutupi mengeluh muslihat itu jauh dari antonim makar itu sendiri. Next, nomor 5, Gakari. Oke, ini teman-teman mungkin sangat asing ya Gakari. Mungkin yang teman tahu Grapari ya begitu. Counternya salah satu telepon di Indonesia. Nah, sekarang Gakari itu dalam KBBI ternyata artinya adalah tugas atau kewajiban ya, sehingga sangat mudah nanti lawan kata dari kewajiban adalah hak ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Jadi ingat teman-teman ya, Gakari adalah artinya kewajiban ya atau tugas yang harus dilakukan. Next, nomor 6, acuh. Nah, ini acuh sendiri pada KBBI artinya adalah peduli atau mengindahkan ya. Jadi untuk lawan kata dari peduli yaitu adalah lalai ya. Jadi yang paling tepat adalah lalai. Mungkin tidak peduli ya.
tidak peduli atau lalai. Nah, di sini peduli sendiri adalah sinonim ya. Sabar tidak ada kaitannya, hirau itu sama dengan acuh ya, menghiraukan ya, mengacuhkan ya, mempedulikan ya, atau mengindahkan, menghiraukan. Ingat dan lalai yang paling tepat adalah yang lalai ini ya. Ya, jadi lebih tepat adalah yang E. Oke, next yang 7 ini adalah counter. Ternyata dalam KBBI counter sendiri artinya adalah lawan, sehingga harusnya kalau ada lawan ya lawan katanya adalah kawan ya. Ternyata opsinya tidak ada. Nah, sekarang dari kelima opsi jawaban ya, yang kosakata baru adalah yang C ini asese ya. Asese ternyata adalah bersetuju atau bermufakat, sehingga yang paling tepat dari kelima opsi adalah ini ya, lawan kata dari counter adalah bersetuju atau bermufakat ya. Kenapa ada melawan, berseberangan, kebalikan, dan anti? Ini mungkin lebih ke sinonim dari counter ya. Jadi untuk opsi A, B, D, dan E sinonim dari counter. Sehingga jawabannya adalah yang C ini, asese. Saya bacanya nggak tahu ini asese atau ACC ya. Yang penting artinya dari asese adalah setuju, bermufakat, antonim dari berlawanan ya. Next, nomor 8, monoton. Dari KBBI monoton adalah berulang-ulang selalu sama nadanya ya, atau tidak ada perubahan, sehingga dari opsi jawaban yang paling tepat adalah tidak monoton, artinya ya berubah-ubah ya, tidak sama terus ya. Jawabannya adalah yang C ini ya. Kenapa tidak berselang-seling ya, karena itu artinya masih ada yang sama namun berulangnya selang-seling ya, bukan bermakna yang lebih tepat berubah-ubah. 9, bebal. Oke, bebal sendiri dari KBBI artinya adalah sukar mengerti, tidak cepat menanggapi sesuatu ya, tidak tajam pikiran dan bodoh. Sehingga dari opsi jawaban yang paling tepat ini, karena opsi A, B, C, dan E ini lebih ke makna negatif ya, setara dengan bebal itu sendiri ya, sehingga paling tepat adalah brilian. Ternyata brilian itu pada KBBI juga artinya pandai sekali, cemerlang, hebat ya, mengagumkan tentang kemampuan otak dan berpikir, sehingga paling tepat dari lawan kata bebal adalah brilian. Oke, jawabannya ya. Nah, sekarang mungkin teman-teman ada kata pandir yang pengen tahu artinya adalah bodoh atau bebal. Jadi sinonim dari bebal ya untuk pandir ini sebagai tambahan wawasan kosakata untuk teman-teman ya, saya berikan di sini. Next, 10, inferno dalam KBBI artinya adalah neraka ya, atau tempat keadaan yang menyerupai neraka, sehingga mudah sekali kita analisis bahwa lawan dari neraka ini adalah surga. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Teman-teman kalau mau arti kata buana ya, ini saya berikan bahwa buana itu artinya dunia, jagat, dan benua ini ya. Kosakata tambahan untuk teman-teman silakan dipelajari ya. Next, antipati. Oke, antipati dalam KBBI artinya adalah penolakan atau perasaan tidak suka yang kuat atau perasaan menentang objek tertentu ya. Sehingga untuk lawan kata dari antipati, karena menolak, ada kata kunci menolak ya, ini maka lawan kata dari menolak adalah setuju. Jadi jawabannya adalah yang D. Ini yang paling tepat daripada kelima opsi jawaban. Next ya, nomor 12, sporadis. Oke, teman-teman sering mendengar juga sporadis di sepak bola mungkin ya, serangan yang sporadis di sebelah kiri atau kanan lapangan. Sehingga pada KBBI sendiri ternyata ya teman-teman artinya sporadis itu tidak tentu, kadangkala, kadang-kadang ya. Sehingga lawan kata dari tidak tentu, kadangkala, kadang-kadang itu adalah sering ya, sering ataupun kerap ya. Sering ini sama dengan kerap. Jadi jawabannya adalah yang D ini, antonim dari sporadis adalah kerap. Jarang ini adalah sinonimnya ya teman-teman ya. Next, 13, badasi. Oke, ini kosakata baru dalam KBBI artinya adalah melakukan perdamaian atau berdamai ya. Sehingga untuk lawan kata dari perdamaian ini adalah pertengkaran atau permusuhan ya, permusuhan, pertengkaran, sehingga dari kelima opsi jawaban yang paling tepat adalah bertengkar ya, tidak kabur ya. Yang opsi A, B, D, E mungkin tidak ada kaitan dengan badasi ini. Next, nomor 14, harmoni. Harmoni itu artinya adalah pernyataan rasa, aksi, gagasan, dan minat, keselarasan, dan keserasian. Ini kata kuncinya ya, harmoni itu serasi, selaras. Ternyata saya cek di KBBI, yang paling tepat adalah disharmoni ya, tidak adanya keselarasan, jadi ketidakselarasan atau kejanggalan.
Dan kemudian ternyata saya cek juga untuk fiasco ini sebagai kosakata tambahan teman-teman, ternyata juga ada kata ketidakserasian. Nah, ini membuat saya agak bingung juga, tapi saya bisa analisis bahwa fiasco ini lebih cenderung pada kegagalan total ya, tidak hanya ketidakserasian tapi sudah gagal total, rusak seluruhnya. Jadi lebih luas ya, lebih secara umum. Jadi yang paling tepat di sini adalah disharmoni ya. Teman-teman kalau mau kata artinya dari sejari ya, saya berikan di sini bahwa sejari artinya ikan yang ukurannya mencapai 25 cm, sangat panjang sekali ya. Ini kosakata baru untuk teman-teman, silakan dipelajari. Next, nomor 15, fisik. Oke, fisik ini juga artinya pada KBBI adalah jasmani atau badan. Oke, ini kita terapkan tipsnya tadi ya yang saya berikan pada soal pertama, bahwa kita bisa menganalisis antonim dari fisik, bahwa jasmani di sini pasti antonimnya adalah rohani, namun pada opsi jawaban tidak diberikan. Ya, sekarang kita cek bahwa opsi jawaban dari psikis ya, ini ternyata dari KBBI artinya adalah yang berhubungan dengan psike. Nah, saya nggak tahu nih psike apa. Ternyata saya cek lagi pada KBBI artinya psike ini adalah jiwa, sukma, rohani. Oke, kita menemukan kata rohani di untuk opsi psikis ya. Jadi saya bisa menganalisis bahwa fisik ini punya arti jasmani, sehingga lawan katanya adalah rohani. Rohani ditemukan pada opsi psikis ya. Ini paling tepat ya. Jadi lawan katanya. Sehingga untuk mental sendiri ternyata bersangkutan dengan batin dan watak manusia. Oke, kita menemukan watak di sini, sehingga untuk mental itu tidak berkaitan dengan rohani, ternyata pada lebih batin dan watak. Jadi untuk mental dan watak ini lebih ke sinonim, jadi yang opsi B dan C ya. Sehingga yang paling tepat untuk soal ini adalah psikis ini ya. Itu analisisnya ya berdasarkan penjelasan dari KBBI. Itu saya berikan ya supaya teman-teman tahu bagaimana cara menganalisis antonim ya. Next 16, ini lebih mudah ya. Soal-soal terakhir ini panas, otomatis sangat mudah sekali. Panas itu lawan katanya dari dingin ya, bukan sejuk, bukan adem ya. Adem tidak baku ya. Ini sejuk ini kurang tepat, ini lebih tepatnya adalah dingin. Next 17, positif. Oke ya, ini sangat mudah sekali juga. Positif lawan katanya adalah negatif ya, bukan ragu-ragu, bukan pasti, bukan tegas, juga bukan terang. Next 18, asli. Ini juga mudah. Asli itu lawan kata dari palsu ya. Jadi palsu itu ada tidak murni ya, tidak murni, tidak tulen, dan tidak asli. Jadi itu palsu. 18. Next nomor 19, lama ya. Jadi lama ini ukuran waktu, pada KBBI artinya panjang antaranya ya, tentang waktu, lebih kepada waktu, sehingga untuk lawan kata dari lama adalah baru ya. Nah, kenapa bukan aktual? Karena aktual ini arahnya kepada sebuah peristiwa ya yang lebih spesifik ya. Untuk baru ini lebih umum, sehingga paling tepat lawan kata dari lama adalah baru. Next, canggih. Oke, canggih ini memang ada beberapa arti ya. Ada banyak cakap, bangga, cerewet. Jadi ini bisa masuk ke dalam lawan kata dari diam ya. Namun canggih dalam artian alat ya, kemampuan, itu lawan kata dari canggih adalah kuno ya. Jadi yang B ini kalau kita ambil pengertian canggih yang lawan kata dari kuno ya. Sehingga kenapa tidak sederhana? Karena sederhana itu lebih kepada bersahaja, tidak berlebih-lebihan ya, lebih kepada sifat yang melekat pada manusia ya, pada alat-alat. Saya kira yang paling tepat adalah yang kuno ini ya. Ya teman-teman ya, jadi itu adalah 20 soal antonim yang muncul pada soal simulasi CAT BKN tahun ini. Silakan teman-teman diterapkan ini tipsnya ya. Dari sekarang banyakin kosakata, sehingga nanti kalau ketemu soal antonim, sinonim sudah tidak kaget, tidak panas dingin saat ujian ya. Terima kasih teman-teman sudah menyimak sampai akhir. Semoga bermanfaat teman-teman untuk menghadapi tes CPNS tahun ini maupun PPPK. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.